terus meregenerasi para seniman-seniman atau budayawan-budayawan gitu Pak? Gimana Pak? Ya, jadi di SMK 7 ini adalah kompetensi keahliannya ini adalah banyakan kriya ya Mbak ya. Kriya, ada kriya kayu, kriya logam, seni lukis, dan juga tekstil ya, dan juga desain komunikasi visual. Jadi kami bagaimana meregenerasi warisan budaya di SMK 7 Palembang dan pada siswa-siswi kita. Yang pertama kita melaksanakan pentas seni budaya. Ini kita lakukan misalnya teater gitu ya, ada musik yang berbasis lokal, dan juga tari tradisi yang dikembangkan oleh Ibu Eka ya, dan kawan-kawan dan anak-anak. Ini selalu kami tampilkan. Yang kedua, kita melaksanakan mendorong sekolah ini menampung kriya-kriya yang dibuat oleh anak-anak kita, seperti kita lihat ada lukisan dan sebagainya. Nah, kita mengupayakan ada tempat wadah menampung itu semua. Nah, kita salah satunya kita buatkan galeri yang representatif untuk dilihat dan mengenalkan dan bisa dipahami oleh seluruh masyarakat dan juga peserta didik lainnya. Selanjutnya juga kita memperkuat ekstrakurikuler juga. Kita penguat misalnya band-bandnya bisa merilis misalnya lagu-lagu etnik gitu ya, dan juga tradisi juga, misalnya tarian juga, sanggar seni itu ya, juga seperti itu. Selanjutnya juga kita sering mengikuti festival. Festival budaya, karnaval, baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional itu, Mbak. Pasti banyak prestasi juga ya? Alhamdulillah banyak prestasi yang telah dicapai oleh anak-anak kita. Seperti yang tadi sudah kita lihat oleh dengan Pak Chris tadi, itu ada salah satu batik yang bermotif duren dan warnanya juga asli dari fermentasi dari kulit durian. Itu menang juara 2 inovasi tingkat provinsi Sumatera Selatan di Muara Enim. Wah, alhamdulillah luar biasa ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, ngulik-ngulik, karena pasti saya meyakini siswa-siswinya Pak Alyas nih kreatif ya. Udah kelihatan nih hasil-hasilnya gitu kan ya. Saya ke Kak Edo nih. Gimana sebagai generasi muda? Kak Edo sendiri mendalami apa sih seninya, Kak? Kalau seninya saya musik, Mbak. Oh, musik. Musik tradisi. Saya lulusan etnomusikologi. Memang konsentrasi di musik-musik tradisi. Kajian-kajian maupun karya-karya musik tradisi itu. Gimana nih pengalamannya ini untuk mempertahankan eksistensi gitu? Emang suka gitu ya Kak Edo atau gimana? Ya, memang panggilan jiwa ya. Oh gitu. Ya, dalam seniman arti, banget ini. ya dalam arti kalau pengalaman saya itu output dari kesenian ini adalah regenerasi satu, bagaimana mempertahankannya. Satu, regenerasi memang. Yang kedua adalah bagaimana kita memasarkannya. Outputnya dua itu. Tapi untuk menuju hal itu kita perlu mengetahui yang pertama, tahap pertama adalah konstruksi budaya kita itu harus kita kenal seperti apa sih detailnya. Lalu setelah kita mengenal konstruksi budaya, kita otomatis akan merekonstruksi atau menirukan. Oke. Tapi tidak hanya sebatas itu. Harus ada satu tahap lagi agar budaya ini langgeng. Kalau di teorinya namanya didaur ulang lagi, diinovasikan lagi. Oke. Nah, dengan ada inovasi maka akan berdampak pada yang pertama pada personality seseorang. Bagaimana dia berdampak pada ekonominya, dan nilai ekonomi ini tentu sangat memberikan dampak sekali untuk pemajuan kebudayaan. Itu. Jadi 3 hal itu adalah hal yang sangat fundamental. Setelah tahap itu selesai, baru kita bisa melangkah untuk memasarkan, mengenalkan, meregenerasikan. Gitu mungkin kurang lebih. Jadi semuanya tuh saling berhubungan gitu ya Kak Edo ya. Banyak lah ide-ide kreatif, panggilan jiwa tadi, kemudian dikaryakan, kemudian ada nilai ekonominya gitu ya. Wah, luar biasa sih sebenarnya, banyak sekali dampaknya gitu kan. Oke, Pak Kris sendiri gimana nih sih Pak ngelihatnya nih?
semangat para generasi muda Gen Z kata Pak Kris tadi ya dalam melestarikan gitu. Mungkin apa ya, perlu dikemas kalau kata Kak Edo tadi gitu ya, perlu diperbarui, perlu diinovasikan gitu. Gimana nih Pak Kris ngelihatnya nih Pak? Iya. Ini untuk memberi semangat generasi muda lah, Gen Z ini. Bahwa sebetulnya kita bergerak di bidang seni, budaya, termasuk di sini seni lukis ya. Ada juga yang di bagian wastra. Wastra itu seperti ini nih. Atau songket gitu ya. Itu juga nggak kalah kok dengan ini. Bidang profesi lainnya sebetulnya untuk berhasil dalam hidup tuh. Karena kalau kita punya kekhususan, itu malah dicari orang, nggak banyak. Makin kita punya nilai jual yang tinggi, itu semakin laku profesi kita, jadi kehidupannya insya Allah lebih baik. Jadi nggak usah pesimis lah generasi muda tuh, terhadap bisa berkehidupan, berprofesi sebagai orang yang bergerak di seni budaya, termasuk tadi lukis kata siapa harganya nggak mahal. Lukis tuh kalau misalnya sudah mencapai karya yang seperti maestro sangat-sangat mahal. Jadi bisa layak untuk hidup berprofesi sebagai seniman tradisi. Artinya Pak Kris sendiri, BPK sendiri juga terus melakukan pendampingan gitu ya, agar masyarakat tuh atau adik-adik generasi Z ini, Gen Z ini minatnya tuh banyak gitu kalau ya Pak ya. Karena regenerasi gitu ya Pak ya. Iya. Inilah acara ini. Salah satu caranya di sini benar. Kita hadir di SMK 6 SMK 7 ini ya. SMK 7. Untuk bisa sebetulnya pasti adik-adik ketika memilih SMK 7 itu memang sudah punya keberminatan yang tinggi di sini. Kita tinggal ikut bersama-sama lah kita untuk bisa terus mengembangkannya dengan lebih baik. Dengan lebih baik. Baik, kita ke kepala sekolah lagi Pak. Pak Alias, berarti kalau Bapak melihat, kalau kata Pak Kris tadi nih, sebenarnya anak-anak tuh yang ikut ke sini tuh emang udah jelas nih minatnya tuh emang udah panggilan hati kalau kata Kak Edo tadi gitu ya Pak. Banyak nggak Pak ini Pak? Ya, memang kalau anak yang mau sekolah SMK 7 ini terutama di bidang seni itu memang minat Mbak. Kalau tidak minat itu tidak akan bisa, harus punya bakat nggak? Harus punya bakat dan potensi diri, itu yang paling penting. Nah, seperti yang terjadi di bidang seni, anak-anak mengapa itu anak bakat, misalnya seni lukis. Seni lukis ini diisi dalam satu angkatan itu paling tinggi 20 sampai 25 orang. Iya. Nah, jadi harusnya 36 ya Pak Didi ya Pak Kasis ya, harusnya 36. Nah, jadi kami tidak memaksakan bagi anak-anak misalnya jurusan lain itu untuk masuk sini, apalagi kriya kayu, Mbak. Kriya kayu itu memang mereka yang mempunyai bakat. Bakat yang sudah ada gitu ya. Maka itu di dalam kenyataan sekarang minat anak-anak untuk masuk bidang seni itu stagnan, tidak ada peningkatan yang, maka itu kami dengan para guru sekarang ini ke depan ini berjuang untuk membiarkan SMK seni rupa itu ya. Jadi seni rupa ini akan kita biar. Salah satunya ini kami kembangkan lagi, saya katakan tadi galeri, kita melaksanakan pameran setiap kegiatan ini Mbak. Seperti kita Job Fair, SMK Expo kemarin tahun awal 2024, akhir 2023 kita masa kegiatan itu kita memamerkan semua produk-produk hasil karya anak-anak yang memang lahir ada bakatnya untuk mempubliskan. Salah satunya itu pelestarian budaya kita yang hasil anak-anak kita itu. Jadi upaya yang dilakukan oleh sekolah juga gitu ya Pak ya untuk hadir dan eksistensi dalam setiap event gitu ya yang diselenggarakan tuh juga sudah sangat maksimal gitu ya agar menarik minat para supaya generasi. Mereka yang di luar sana kita mengadakan pamer job fair dengan mengangkat itu gitu ya? Supaya di SMK 7 itu ini loh. Ya ada ya yang akomodir hobi saya gitu ya Pak. Iya, benar. Oke, Kak Edo nanti kita tanya gimana sih anak-anak muda ya, kalau musik tuh kan sekarang tuh udah banyak banget gitu, tapi ke musik tradisional gitu apakah masih tetap eksis? Tapi kita harus break dulu nih. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Seruput Cuko.
Udah pada tahu belum sih? Sebentar lagi kita bakal milih lagi loh. Tapi kali ini kita akan memilih kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur. Ada tahapan-tahapan pilkada yang akan kita lalui. Pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024 akan dilakukan pendaftaran pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2024 dilakukan penetapan pasangan calon kepala daerah. Selanjutnya, pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 akan dilakukannya masa kampanye. Kemudian, di tanggal 27 November 2024 akan dilakukan pemungutan suara serentak seluruh Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 27 November sampai dengan 16 Desember 2024 akan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara. Nah, tentunya kita akan kawal sampai dengan penetapan calon terpilih. Nah, gimana? Sekarang udah tahu kan ya? Tapi satu lagi, sebelum memilih jangan lupa kenali pasangan calon kepala daerah yang akan kamu pilih nanti ya. Ingat ya, 27 November 2024, gunakan hak suaramu. Kenapa Vano mau jadi pilot? Karena Vano mau terbang. Oh, karena Vano mau terbang. Mana teman-teman gaya terbangnya teman-teman? Wah. Di balik kisah suksesnya, ada banyak rintangan yang seringkali dihadapi sosok perempuan dalam membuat suatu perubahan. Kisah inspiratif perempuan Sumatera Selatan dapat Anda saksikan dalam program Perempuan setiap hari Sabtu pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Menjelajahi eksotisme keindahan alam bumi Sriwijaya. Petualangan yang penuh makna. Keunikan budaya yang mempesona. Menikmati sajian kuliner tradisional yang kaya akan rasa. Pesona Indonesia setiap hari Selasa pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seruput Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan. Masih di sekolah yang luar biasa ini di SMK Negeri 7 Palembang. Di Seruput Cuko ini, karena ini Seruput Cuko ini bapak-bapak kayaknya kurang afdol kalau kita nggak nyeruput cuko beneran ini ya. Boleh Pak kita diaturi yang tuan rumah siapa, yang nawarin siapa ini ya. Silakan kita. Boleh Pak Kris, Pak Ali dan Kak Edo boleh. Iya ini, maaf ya kita makan dulu ya bapak-bapak ya, karena ini Seruput Cuko ini.
Mantap Pak ya. Ini buatan siswa juga nggak Pak? Juga 3.000. Juga 3.000, oke. Sambil makan tempe, sambil ngobrol-ngobrol saya ke Kak Edo tadi. Gimana Kak Edo ngelihat anak-anak adik-adik gini? Apakah memang dengan kontaminasi ya, terkontaminasi budaya-budaya luar negeri gitu ya? Karena kita nggak menutup kemungkinan dengan era saat ini gitu ya, era globalisasi. Adakah gitu minatnya gimana terhadap musik tradisional? Oke. Terkait minat, justru saat ini meningkat, Mbak. Minat itu meningkat karena sekarang ini kan zamannya serba cepat ya, Mbak ya. Dan juga sekarang ini sebenarnya zamannya para seniman sebenarnya. Oke. Zamannya para seniman. Karena mengapa? Era-era sekarang ini teknologi itu menjadi pendukung utama. Misalnya kayak karya lukis itu kalau kita sekarang ini kaitkan dengan teknologi, karya lukis ini bisa kalau berbicara masalah industri bisa dijual dimanapun melalui e-commerce ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, mengenai musik tradisi tadi, mengapa saya katakan meningkat? Karena kebutuhan saat ini itu, kebutuhan dunia saat ini itu butuh dengan yang originalitas. Iya. Ya, originalitas, terutama Indonesia. Indonesia sangat kaya sekali dengan kebudayaannya. Dan itu pengalaman saya ketika kebetulan saya pernah perform di tahun kemarin di Maroko, ya pernah juga di Amerika, di Los Angeles. Dan antusiasme dari audiens terhadap kebudayaan Indonesia itu sangat tinggi. Itu buat tari tradisional untuk luar negeri? Iya, tradisional. Musik ya? Iya, musik, khususnya musik saya. Dan juga kita sandingkan dengan songket. Oke. Songket, kan dalam festival-festival itu ada banyak macam. Salah satunya ada festival yang konsentrasinya pertunjukan dan exhibition. Nah, di situ kita bisa mengekspos kebudayaan kita sebenarnya. Dalam tingkat yang lebih lanjut maksudnya ya. Jadi kalau berbicara minat itu jelas sekarang ini sangat tinggi. Justru lagi tinggi-tingginya ya. Tercatat juga di jurusan saya dulu etnomusikologi. Saat ini siswanya terus bertambah. Ya. Jadi kebutuhan saat ini itu kebudayaan tuh sangat tinggi. Dan ini era-eranya para seniman eksis sebenarnya. Karena karyanya sangat mudah untuk disebarkan. Iya ya, dia punya medsos pribadi juga tersebar gitu ya. Dan juga dari medsos itu dampaknya sangat kuat sekali sebenarnya. Misalnya mungkin dari viewers saja itu bisa mendapatkan reward kita. Iya, betul. YouTube, Instagram sekarang kan dan lain-lainnya itu. Oke, baik. Pak Kris, gimana, apa aja sih warisan yang memang segera harus diregenerasi gitu Pak ya kalau menurut BPK wilayah 6 nih? Sebetulnya kalau di Sumsel ini kalau objeknya itu kan banyak ya. Tapi yang seni-seni yang menurut saya juga perlu kita perbanyak itu. Misalnya seni wastra misalnya. Iya. Wastra ya ada songket. Saya mau nanya kepada adik-adik nih. Halo adik-adik. Kalau songket kita diambil negara lain, senang atau tidak? Tidak dong. Katanya kan songket Palembang nih diambil sama negara lain, diakui lah. Nah, jadi gimana rasanya? Merasa harus nggak punya kewajiban supaya songket kita itu tetap bisa eksis di bumi Sumatera Selatan khususnya itu. Gimana caranya tuh? Ya caranya kita yang punya ketertarikan di bidang itu untuk terus mempertahankannya. Harusnya harus ada generasi yang terus membuat kain songket tersebut, membuat lukisan-lukisan yang bertradisi dari kita supaya misalnya batik-batik Sumsel itu, batik Sumsel yang kaya itu, yang antara lain kalau kemarin saya pernah ikut pameran di museum tuh, diambil inspirasinya itu batik-batik itu sebetulnya dari antara lain cagar budaya yang ada di Sumatera Selatan ini.
Dari motif yang ada di candi, dari motif yang ada di ukiran-ukiran, itu kemudian menginspirasi pembuatan batik-batik yang baru sebetulnya. Oh, oke. Jadi yang seperti itu karena justru itu juga yang sedang banyak dunia perebutkan istilahnya ya, jangan sampai diambil alih gitu. Kalau Pak Alia sendiri Pak, apa nih Pak di SMK 7 ini yang paling yang paling menonjol lah istilahnya karya seninya gitu ya, atau semuanya sama ini Pak? Ya, sebenarnya kalau kriya yang sangat menonjol itu semuanya menonjol sebenarnya. Karena seperti seni lukis, batik, logam, dan juga kayu gitu ya. Karena produk-produk SMK 7 ini paling banyak ini produk kayu, lukisan dan juga kriya batik gitu ya? logam. Oh, logam juga batik ya, Pak, ya? juga banyak. Ini baju salah Bapak satu nih, salah satunya. batik SMK 7 Palembang yang karyanya dari hasil anak-anak sal juga gitu. Shalnya juga. Nih ngomong-ngomong nih ada siswanya Bapak ya yang lagi ngebatik sama ngelukis. Saya coba ajak ngobrol dulu ya. Saya ngobrol-ngobrol nih Pak Kris ya nih. Anak-anaknya nih kita ngobrol dulu nih pemirsa. Ada adik-adik, ini siswa-siswi dari SMK Negeri 7 Palembang sedang melukis. Ini saya ngobrol sama yang melukis dulu nih. Siapa nih? Ada mikrofon nggak? Nah ini ya, coba pegang mikrofon dulu, jangan pegang kuas dulu. Pegang mikrofon dulu. Namanya siapa? Ngadep situ sayang kamera. Nah iya, namanya siapa? Anissa. Anissa kelas berapa nih? Kelas 12 seni lukis. Kelas 12 seni lukis. Ini jadi ngomong-ngomong lagi ngelukis apa nih? Nggak bisa. Lagi ngelukis budaya Sumatera Selatan. Budaya Sumatera Selatan. Berapa lama nih ngelukisnya nih ngomong-ngomong? Ini baru mulai sih. Baru mulai udah kelihatan bagus sekali loh ini pemirsa. Ini ngelukis perempuan pakai pakaian adat gitu ya? Iya, ini pakaian adat Sumatera Selatan. Oke, kamu emang jago ngelukis kayak gini ya atau Anissa? Emang suka ngelukis. Emang suka ngelukis? Iya. Terus ngelukis apa aja nih jagonya? Saya suka dekoratif dan potret juga. Biasanya satu lukisan kayak gini selesainya berapa lama nih Anissa? 3 jam selesai. 3 jam udah selesai? Iya. Sama yang di belakang-belakang ini karya kamu dan teman-teman juga ya Anissa ya? Itu karya teman-teman. Ya, karya kalian semua gitu ya? Iya. Oke, terus gimana nih belajarnya gitu? Otodidak sama juga ada tambahan dari guru-guru seni lukis. Iya. Seneng banget gitu ya? Seneng banget. Cita-citanya mau apa nih kira-kira? Saya mau jadi seniman. Mau jadi seniman. Thank you ya Anissa ya, kamu sukses terus dan bagus banget juga ini lukisannya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Di sebelah kiri saya ada yang sedang ngebatik nih. Kamu kelas berapa nih ngomong-ngomong? Kelas 12 KKBT. Kelas 12. Jurusan apa? Kriya, kreatif, batik dan tekstil. Batik dan tekstil. Oh jadi kamu ini batik, kemudian juga ngerancang busana-busana juga gitu? Ngedesain. Ngedesain juga. Berapa banyak desain? Kamu boleh nggak desainin kakak nih? Oke, ini apa? Batik apa nih ngomong-ngomong? Ini motif kearifan lokal, motif tanja. Ini motif tanja. Oh tanjaknya begini ya? Iya. Susah nggak sih ngebatik kayak gini Tiara? Susah gampang. Susah gampang tuh gimana? Ada ilmunya nggak? Atau kamu otodidak atau gimana? Tentu pasti diajarin guru-guru kan ya? Diajarin guru-guru juga. Iya. Terus berapa lama nih ngebatik kayak gini? Tergantung proses pembuatannya, terus waktunya juga tuh sekitar 1 mingguan. 1 mingguan? 1 mingguan tuh jadi kayak mana? Jadi satu kain gitu? Satu kain. Inspirasi bikin motif tuh dari mana? Lihat-lihat dari sosial media, terus juga mengembangkan kearifan lokal juga, budaya Palembang. Rata-rata yang kamu buat itu tradisional atau ada modern-modernnya juga? Ada modern juga, batik kontemporer juga. Ada modern juga ya? Oke, terus apalagi nih yang dipelajari nih selain ngebatik di jurusan kamu? Ngetenun. Nenun juga? Iya. Songket juga? Ngesongket enggak. Ngenyulam, menjahit, ngesablon juga. Sama yang pasti ngedesain juga ya? Ngedesain juga. Terus cita-cita kamu mau jadi apa Tiara? Desainer. Ada banyak tugas juga nggak dari guru-gurunya juga? Banyak juga. Oke, boleh ya kapan-kapan nanti lihat ya desainnya ya, siapa tahu terinspirasi juga ya. Makasih ya Tiara, sukses terus kamu ya. Pemirsa, ini adalah siswa-siswi yang luar biasa dari SMK Negeri 7 Palembang dengan berbagai macam bakat. Ini baru seni rupa dan juga tekstilnya gitu. Masih banyak seni-seni yang lain. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Seruput Cukoh.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Serupu Cuko, ngobrol seru seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Kalau tadi dia bapak-bapak, anak-anaknya Pak Alias ini ya luar biasa, mereka udah jelas, udah tahu cita-citanya mau apa, terus mereka menggunakan proses-proses ini untuk mencapai sebuah cita-cita gitu ya Pak ya. Cerdas sekali sih Pak. Jadi emang rata-rata begitu ya anaknya, Masya Allah. Pak Kris, gimana nih Pak Kris ngelihat nih para anak-anak yang tadi jago banget, ngelukisnya jago, kemudian juga ngebatiknya apalagi, gimana Pak Kris? Ya, memang kalau kita mengacu kepada ada penelitian psikologi yang ini yang terbaru ya. Cerdas itu bukan urusan cuma matematika, fisika. Cerdas ini bagian dari anak-anak ini cerdas sebetulnya juga di bidangnya, yaitu seni lukis tuh. Kan ada ternyata kecerdasan itu kan dibagi 8 ya. Ada kecerdasan visual. Nah, ini kategorinya kecerdasan visual, dia bisa membaca ruang itu, membaca gambar dan sebagainya. Ada juga seperti Mas Edo ini kecerdasan musik gitu. Nah, seni-seni itu bagian dari kecerdasan juga. Jadi kita semua juga harus mendukung semua potensi anak yang masing-masing punya kecerdasannya sendiri. Termasuk kecerdasan gerak. Teman-teman yang penari-penari itu punya kecerdasan gerak yang nggak semua orang tuh bisa menampilkan tari-tarian yang indah. Nah, itu semua potensi kecerdasan kita, anak-anak kita tuh memang harus kita dukung supaya mereka bisa mencapai titik maksimalnya. Begitulah Mbak Ena. Iya, jadi semuanya tuh cerdas, tinggal bidangnya aja gitu ya Pak Kris ya, luar biasa sih. Beda-beda nih, yang sedang ngobrol nih juga satu musik, satu pendidikan, satu lagi juga Pak Kris BPK mewakili pemerintahan gitu, mengurus budaya gitu kan ya. Saya dari presenternya gitu ya, emang udah beda-beda gitu ya, adik-adik juga beda gitu. Nah, Pak, kita ngobrol-ngobrol sama audiens di sini karena di sini juga sudah ada siswa-siswinya SMK Negeri 7 dan juga ada guru-gurunya. Oke, saya buka sesi pertanyaan teman-teman. Adik-adik, kalau ada yang mau bertanya silahkan kenalkan nama kamu, kelas berapa? Boleh berdiri, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Imel Tri Ananta dari kelas 11 DKV 1. Ingin bertanya kepada Bapak Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 6 Sumsel. Izin bertanya ya Pak, bagaimana tips dari Bapak agar kami sebagai anak muda dan pelajar dapat menularkan kepada teman-teman yang lain dalam upaya melestarikan budaya sejak dini? Bagus sekali pertanyaannya, terima kasih email, cerdas sekali, bagus, thank you ya, makasih. Tips nih dari Pak Kris, gimana bisa menularkannya? Ya. Nah itu contoh tuh, anak desain komunikasi visual ya. Oh iya, betul. Berarti dia cerdas visual. Yes. Yang kalau orang melihat karya-karya visualnya sudah langsung, wah cakep nian ya karya visualnya itu. Ada bisa mendukung, itu yang paling laku tuh kalau iklan-iklan tuh. Iya benar. Sekali lihat langsung tertarik. Itu harus Nah itu antara lain menanamkan kecintaan tadi terhadap seni budaya tadi, karena tadi bentuk seni budaya pun beragam tadi, ada seni suara, ada seni teater juga ada, seni tari juga ada. Itu semua tentunya dari masih muda lah harus dibinanya itu. Sebetulnya dengan ada sanggar-sanggar, kemudian ada sekolah-sekolah yang bergerak di bidang itu bagian dari upaya untuk bisa anak-anak muda ikut di dalam melestarikan kebudayaan tadi dengan cara diminati gitu, dirasakan. Jadi seni itu kan juga mengolah hati, mengolah jiwa gitu. Panggilan jiwa juga ya. Mengolah rasa. Terus teman adik-adik yang bergerak di bidang seni, entah teater, entah tari, itu dipastikan jauh lebih percaya diri untuk tampil di muka umum. Mas Edo ini paling tampil percaya diri nih, sudah sampai luar negeri. Sampai Amerika, Maroko, Afrika. Bagaimana cara kita mengajak ya Pak ya, harus kita mengajak, kemudian juga membranding, seperti kata Kak Edo dengan pemanfaatan sosial media saat ini tuh, itu banget benar-benar membantu ya Kak Edo ya.
Oke, boleh izin Bapak Ibu mungkin ada kayak ingin berdiskusi Bapak Ibu guru SMK 7, disilakan. Izin Bapak, nama saya Eka Nopianti SPD MPD. Di sini saya guru Mapel Bahasa Indonesia sekaligus pembina Eskul Tari. Izin bertanya Bapak, yang saya tanyakan, kebetulan saya adalah pembina Eskul Tari Bapak. Apakah di Balai Kebudayaan ada wadah atau tempat untuk anak-anak eskul di SMK? Karena di eskul kami ini ada teater, ada paduan suara, ada solo juga, nyanyi solo juga ada, tari. Jadi kalau seumpamanya ada wadah di Balai Kebudayaan itu, nanti kalau ada apa-apa seumpamanya itu kami bisa share atau tanya jawab dengan, mungkin kalaupun ada event, Bapak, kalaupun ada event nanti di Palembang ini, kalau kami sudah masuk di wadah di grup Bapak, mungkin nanti kami diundang. Itu yang pertanyaan pertama saya untuk Pak Kris. Pertanyaan kedua nih ada lagi nih Pak. Boleh. Nanti untuk Pak Dartar juga nih. Pertanyaan kedua ini Pak, bagaimana usaha untuk Sumatera Selatan, khususnya Palembang ini, membudayakan kebudayaan yang ada ini. Kita kasih contoh satu Pak, orang asing di luar negeri itu paling suka Pak dengan kebudayaan orang Indonesia. Mereka datang ke Indonesia ini untuk melihat kekayaan alam dan kebudayaan. Nah pertanyaan saya, kok Palembang sepi loh Pak dengan Pak turis? Apa kebudayaan kita kurang atau bagaimana? Kok sampai orang-orang luar negeri tidak ke sini? Padahal kebudayaan kita banyak Pak. Contohnya dari makanan pempek ada kita. Kita menjamu orang datang untuk tarian kita ada Pak. Dulmuluk kita ada. Itu pertanyaan kedua untuk Pak Kris. Nah pertanyaan saya untuk Pak Darto nih. Kata Bapak tadi, kita sudah banyak nih minat kesenian. Ya, pertanyaan saya, kok SMK 7 dikit? Kata Bapak tadi banyak, sedangkan seni itu kan bukan hanya di murni saja Pak. Kita kan ke SMK 7 ini terapan. Kita memang ada dua seni Pak di sini. Satu murni adalah lukis, dua terapan seperti tekstil, kayu, logam. Nah kata Bapak tadi minatnya di seni itu banyak ya. Kenapa sih Pak di SMA anak-anak yang masuk ke sekolah seni itu kurang? Toh terserah setelah mereka tamat sekolah lari-larinya ke seni. Ada yang jadi anak band gitu. Oke. Di mana letaknya itu? Baik. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi deh Bu Eka, ini suaranya. Makasih ya Bu Eka. Gimana? Pak Kris dulu ya. Silakan Pak Kris. Iya. Ya Bu, kantor kami ini baru 1 tahun ini didirikan. Letaknya itu agak jauh Bu, di Ogan Ilir. Di Ogan Ilir, tepatnya kami masih ada di kantor, menumpang di kantor BPMP di Indralaya sana. Jadi memang kalau kantor kan cuma satu tempat di situ di Ogan Ilir. Pasti Ibu bayangkan jauh gitu. Tapi jangan khawatir Bu, sudah banyak teman-teman yang datang ke kantor kami tuh. Kami juga siap bergerak juga. Kami sudah bersama Mas Edo ini sudah sampai ke Sekayu, sampai ke mana-mana. Terus kalau tadi Ibu menanyakan apa yang bisa dari Balai Pelestarian Kebudayaan itu lakukan. Kami punya di Direktorat Jenderal Kebudayaan itu ada namanya Dana Indonesiana Bu. Itu teman-teman yang bergerak di bidang seni budaya bisa mengajukan untuk kegiatan apa saja, mengajukan proposal ke Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tuh Pak, Bapak Ibu, dana abadi kebudayaan. Besarnya tuh lumayan besar, sampai yang mendapatkan tuh bisa dapat hampir 270 juta untuk kegiatan. Bisa bikin film, bisa bikin festival, bisa bikin pertunjukan tuh bisa, bikin berbagai seni-seni lainnya yang mau dikembangkan tuh bisa. Diajukan aja dalam berproposal. Tapi itu kan angka gede, angka besar itu Bu ya. Kalau angka kecilnya itu ada di kami Bu. Kami punya namanya dana fasilitasi kebudayaan. Tapi berlakunya seluruh Provinsi Sumsel ya, 17 kabupaten kota itu yang berminat mau mengajukan proposal kegiatan kebudayaan itu bisa mengajukan ke Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 6.
Kalau di kami lebih kecil karena tingkat unit pelaksana tenis. Paling tinggi itu 20 juta. Tapi itu lumayan, setiap tahun banyak peminatnya. Berbagai jenis seni itu mengajukan kegiatan ke kami. Sudah bikin film ada, bikin seni tari ada, membuat buku itu juga ada juga. Itu antara lain bentuk-bentuk bantuan dari kami. Kemarin kami juga mengadakan FGD tentang pemberdayaan seni tradisi. Itu mengajak teman-teman seniman untuk bisa menggiatkan kegiatan-kegiatan seni budayanya. Oh iya, satu lagi Mbak Nada. Iya. Saya mau, kan anak-anak SMA nih, SMK ya. Tanggal 3 sampai 5 Agustus besok di OP Mall itu kami mengadakan pameran. Salah satu acaranya adalah lomba tembang Batang Hari 9 buat anak-anak SMA. Ikut pasti ikut kan SMK sederajat, termasuk MAN berarti ya. Nah, itu boleh juga. Itu ikut acara lomba tembang Batanghari 9. Siapa tahu nanti dari SMK 7 yang punya bakat bisa berhasil di situ. Baik, satu lagi tadi Pak, yang belum terjawab. Oh, iya. Sepi ya turisnya. Bu Eka gimana tuh Pak? Sebetulnya tinggal tunggu ininya aja, momennya. Tadi kan Mas Nando tuh sudah ngasih tahu yang tadinya etnomusikologi. Mungkin orang apa ini maksudnya kurang begitu. Ternyata makin hari makin banyak peminatnya. Sebetulnya itu cara mengemasnya saja sih. Misalnya teater Dol Muluk ya, mungkin juga agak kurang sih gitu sekarang ditanggap masyarakat ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan beberapa seni teater lain misalnya yang ada di daerah lain tuh ya, ketoprak misalnya itu rasanya masih banyak peminatnya itu. Dan dia mampu membuat sebuah pengembangan seni teater yang menarik gitu. Tentunya misalnya dengan adanya humor-humor yang lebih segar, mengajak penontonnya partisipatif gitu. Itu gimana caranya para seniman bisa berkreativitas membuat penontonnya itu menyenangi. Kalau sudah menyenangi pasti ia akan terus menonton. Tadi Ibu bilang turis asing sepi ya di Palembang ya. Kenapa misalnya di Bali, di Jogja tuh banyak. Tapi Ibu sebetulnya nggak usah khawatir. Turis dalam negeri tuh ngeluarin uangnya lebih banyak. Belanja ya? Dibandingkan turis asing. Itu hasil survei itu. Oke. Baik, kita menjawab satu pertanyaan lagi. Kak Edo nih harus menjawab Bu Eka, gimana nih Kak Edo kok sepi ya? Katanya tinggi nih minatnya, gimana? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi mungkin saya ibaratkan dalam tubuh seorang profesional seniman. Mungkin saya ibaratkan seperti itu. Dalam seorang tubuh profesional seniman itu, yang pertama yang harus dibangun adalah kecerdasan emosionalnya. Dalam arti emosional seorang seniman itu harus imbang dulu, harus kuat dulu. Kalau maju nggak bakal tumbang, kalau udah lari pun nggak bakal mundur maksudnya. Artinya emosionalnya ini harus kuat dulu. Yang kedua, saya rasa ini saya ibaratkan ya Bu ya. Yang kedua, mungkin dari seorang seniman itu butuh, ini bukan mungkin lagi, butuh namanya upgrade sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, teknologi mungkin kita bisa memanfaatkan teknologi, terus juga mengupgrade apa sih yang dibutuhkan dunia saat ini. Output dari kita melakukan hal ini apa sebenarnya? Mungkin itu yang perlu di-riset lagi. Yang ketiga, kita perlu belajar mengenai bisnismen. Seniman juga perlu belajar mengenai bisnis. Kalau tadi Bapak sampaikan kalau di sini ada wirausaha ya Pak ya. Yeah. Nah itu sangat bagus sekali.
Tapi mungkin targetnya perlu kita cari tahu untuk seniman ini outputnya apa sih, pasar kita ini kemana sebenarnya. Itu. Yang terakhir mungkin kita perlu belajar interpersonal, leadership, bisnis tadi dan lain-lainnya. Itu saya rasa. Artinya Pak Ali, kalau Bapak melihat nih seni digabungkan dengan bisnis sudah dilakukan juga di SMK ini Pak ya? Sudah banyak apa nih Pak upaya kita? Upaya yang dilakukan seni. Wirausaha kita jadiin ekonomi. Wirausahaan itu bisa dilakukan ke keluar dan juga di dalam. Ikut pameran tadi ikut pameran tadi. Itu pameran itu juga kemarin kita tahun 2023 itu kita ikut pameran di Windam, ada kegiatan dari Kementerian Pusat. Di situ banyak produk-produk kita yang terjual itu ya, seperti batik gitu ya, dan juga lukisan itu sudah terjual, Mbak. Pemanfaatan media sosial juga nggak Pak? Iya. Bisa dijual di situ juga, iya. Wah menarik sih ini ketika seni bergabung kemudian dengan kreativitas dengan teknologi menjadi ekonomi, nilai ekonomi yang ditambah gitu, jadi nilai ekonomi. Kita seruput cuko lagi nih Pak. Kita sambil makan dulu nih. Pemirsa, kami sambil seruput cuko, tapi kita harus break dulu. Tetaplah bersama kami di Seruput Cuko. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap
Pemuda Indonesia. Kewayangan barah beruhing Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Seruput Cuko. Ngobrol seluruh seputar cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan bersama dengan BPK Wilayah 6 Sumatera Selatan. Di segmen terakhir ini sayang sekali karena sebenarnya masih banyak yang bisa kita kulik nih ya Bapak ya Ibu, terkait masalah bagaimana kita untuk tetap budaya ini agar tetap eksis. Tapi kan ketika kita budaya eksis ini diperlukan kolaborasi yang luar biasa gitu ya Pak Kris. Gimana nih dari sudut pandang pemerintah untuk bisa berkolaborasi dengan sesama stakeholders nih, gimana Pak Kris? Kita selalu dapat arahan dari Bapak Dirjen kita, Pak Ilmar Farid, Dirjen Kebudayaan tuh. Kalau kebudayaan itu kan sebetulnya milik masyarakat, bukan milik pemerintah, milik masyarakat. Jadi tugas pemerintah itu adalah memfasilitasi rakyat, komunitas yang bergerak di bidang seni dan budaya. Bukannya pemerintah yang bergerak langsung di kebudayaan itu, misalnya menari, tarik suara dan sebagainya. Nggak, tapi memang masyarakat pemilik kebudayaan itulah yang bergerak. Kita memfasilitasi supaya itu bisa menggerakkan seni budayanya. Dan kami adanya di ini loh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi kami satu kementerian dengan Bapak Ibu sekalian bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan sebetulnya. Itu bentuk kolaborasi kita sebetulnya. Sumber daya manusianya ada di sekolah-sekolah, ada di perguruan-perguruan tinggi itu. Mereka lah sebetulnya sumber dari hadirnya insan-insan kebudayaan di masa depan. Kemudian kita juga berusaha menghidupi teman-teman, menggerakkan komunitas-komunitas seni dan budaya. Karena mereka lah sebetulnya garda terdepan sebetulnya di bidang seni budaya. Tapi yang nggak kalah juga, kita juga sebetulnya jaga satu kewajiban yang sama, yaitu dengan pemerintah daerah. Baik di provinsi maupun kabupaten kota. Sebetulnya kan kami instansi pusat itu kan cuma membantu, ikut bersama-sama dengan teman-teman di daerah ini menggerakkan kebudayaan kita. Sekarang ini sudah banyak loh warisan budaya tak benda seperti seni tari dan sebagainya itu, wastra dan sebagainya itu yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Itu yang mengajukan juga pemerintah daerah, bukan kami, bukan Balai Pelestarian Kebudayaan. Betul. Itulah pentingnya kolaborasi. Penting sekali itu ya, baik. Pak Kepala Sekolah Pak Alias, bagaimana nih harapannya apa ini Pak terhadap regenerasi kebudayaan khususnya para siswa-siswi SMK 6 ini Pak? Ya, harapannya untuk semua siswa, baik itu di bidang seni ya, dalam melestarikan budaya kita tetap semangat dan juga berjuang terus untuk berkarya terus di dalam jalur kita, itu sekolah yang mayoritas itu di bidang seni, karena pendidikan itu bisa dijadikan sarana untuk mengenal, memahami dan juga menghargai kebudayaan kita sendiri kepada generasi muda. Betul. Dan juga kami dari sekolah tentunya terkait dengan kolaborasi kita di dalam sekolah, kita melaksanakan kerjasama juga dengan DUDI, dengan badan dan juga lembaga Pak, di dalam meningkatkan mutu
kompetensi keahlian yang kita miliki saat ini. Oke. Mudah-mudahan SMK 7 terus berkembang dan jaya. Amin, 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 amin. Semua harapan kita semua baik. Kak Edo, terakhir apa nih tipsnya agar para generasi muda ini tetap eksis dan juga konsisten terhadap kesenian khususnya budaya lokal nih Kak? Yang pertama, agar tetap eksis, kita perkuat dulu personal kita. Personal brandingnya, personal kita, kemampuan kita. Yang kedua, kita tingkatkan dari sisi bisnisnya, agar kita juga mendapatkan income. Dan dari income itu kita bisa meneruskan karya-karya kita. Oke, terus yang ketiga, melanjutkan yang tadi dari pertanyaan Ibu, dengan dua hal ini saling mengikat, tentu yang ketiga ada usaha-usaha terus untuk menuju ke titik yang paling tertinggi, entah itu menjadi seorang tokoh. Ketika kita sudah menjadi seorang tokoh, maka banyak yang bakal berdampak, entah itu latar belakang sekolah kita dulu, entah itu karya-karya kita yang lainnya. Ya, itu aja mungkin, Mbak. Oke. Jadi memang harus menggabungkan itu semua ya. Motivasi bahwa memang karya seni khususnya saat ini juga dengan adanya teknologi digital saat ini akan terus berkembang juga. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut gitu ya. Ini juga akan terus meningkatkan perekonomian kita, dampaknya juga panjang sekali. Menarik sekali, terima kasih Pak Kris, Pak Alyas, juga Kak Edo, juga terima kasih banyak. Luar biasa sih perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan seni warisan budaya khususnya di Provinsi Sumatera Selatan terus dilestarikan oleh para generasi muda. Salah satunya adalah salah satu pertunjukan tari ini dari SMK Negeri 7, siswa-siswi yang akan terus melestarikannya ada Kuri Kundi. Namun kami harus pamit dulu pemirsa, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Nada Nascaya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mari kita saksikan bersama-sama penampilan dari siswa-siswi SMK Negeri 7 Palembang, tari Kuri Kundi. Sampai jumpa. Ramai-ramai biar ke timur condong.